Oke, selamat malam teman-teman semua. Semoga masih fresh ya. Udah malam. Eh, saya sedikit refresh dulu ya dari rapat SC terakhir. Di Eh, present full screen dong, Kang. oh, kecil ya. Di present slideshow. Oh, Siap. maklum Cuma udah saya bakal plus. lompat-lompat ya. Bakal lompat-lompat. Sip, sip. Yang Nggak awalnya ini apa-apa. bakal lompat. Eh, jadi ya sekedar refresh aja bahwa yang sudah waktu itu sempat kita bahas bahwa terkait kalau nggak salah strategi satu bagian keempat ya. Pokoknya ada pengembangan tim kampanye nasional ASWI di mana itu adalah diharapkan tim ini dikembangkan oleh sekretariat gitu ya. Tapi kemudian sekretariat minta bantuan YPBB untuk coba memulai pengembangannya dengan target tentu saja akhirnya ada di sekretariat nantinya ya. Walaupun ya dengan progres yang seperti biasa lebih sulit dan lebih lambat dari perkiraan, tapi arahnya ke sana. Dan dalam proses itu kita mengembangkan rencana strategis kampanye nasional ASWI ya, yang harapannya nanti bisa menjadi acuan lah ya bagi tim kampanye nasional ASWI dalam mengorganisir kita semua dan mensinkronisasi kita semua, dan tentunya termasuk jadi acuan kalau kita buat proposal dan lain sebagainya, sehingga kalau kita buat proposal tuh udah langsung ketahuan lah ini tempatnya di mana di dalam frame kita bersama. Dan karena ini rencana strategis ya tentu saja membutuhkan proses penyepakatan. Jadi mohon bantuan dari teman-teman SC waktunya. Waktu itu udah kita minta bantuan ya untuk melakukan peran 2 ya, di mana waktu itu ya. Nah, untuk menyepakati tentu saja karena ini nanti proses penyepakatan akhirnya menjadi produk kita bersama dan menjadi narasumber untuk hal-hal di luar kompetensi tim YPBB. Karena tim YPBB itu fungsinya adalah sebagai yang mengerjakan lah gitu ya, dan mengelola program ini gitu. Dan pastinya ya PBB punya kompetensi yang terbatas, yaitu alasan kita membangun aliansi kan ya, jadi kita bisa saling mengisi. Nah, itu kemudian kalau kita ini abaikan waktunya ya, kita udah delay, tapi intinya adalah kita akan melakukan yang mungkin yang di sini ya, yang saya hanya coba cari aja untuk sedikit cerita tentang kita ngapain prosesnya dari yang sudah kita bahas waktu itu ya. Bentar. Apa buat coret-coret ini deh. Nah, jadi step pertama sebetulnya atau ya sequence pertama lah gitu ya, itu adalah penyepakatan gitu. Di mana penyepakatan ini kita mulai dari penyepakatan analisis isu gitu ya, yang ada 2 tahap. Nah, sebetulnya yang tahap pertama ini adalah tindak lanjut dari Bali, karena latar belakangnya waktu itu di Bali, waktu kita sebetulnya asalnya agenda di Bali itu rencananya agenda utamanya membahas rencana strategis ya. Tetapi ternyata banyak sekali agenda titipan gitu. Jadi akhirnya kita hanya sempat membahas sedikit-sedikit. Udah dapat masukan dan sudah kita coba integrasikan, tetapi seperti masukan dari teman-teman pasca Bali itu memang dirasakan pembahasannya memang kurang mendalam gitu ya. Memang benar gitu, kurang mendalam. Jadi kita mau melakukan pembahasan lebih mendalam melalui proses diskusi ini yang sebetulnya
ada 2 tahap ya yang waktu itu kita rencanakan. Pertama kita anggap aja mengulang sedikit proses Bali tapi lebih teliti dan mendapat masukan yang lebih mendalam harapannya, dan nanti tim YPBB akan mengolah melalui serangkaian proses konsultasi ya, yang nanti dalam bentuk tim-tim kecil gitu ya. Sudah mulai berjalan konsultasi tersebut, mendahului sebetulnya proses yang sebetulnya tahap 1 ini harusnya terjadi di bulan Oktober ya waktu itu. Kenapa kita lihat di sini dibagi 2 tahap, ada tim India dan tim yang ada di Indonesia, karena waktu itu rencananya selama tim ASWI yang sebagian itu berada di India, kita split gitu. Oke, kita konsultasi sama tim India, terus nanti tim yang ada di Indonesia kita konsultasi juga gitu. Pada bulan Oktober itu harapannya gitu ya. Tapi ada miskom di tim YPBB, jadi akhirnya baru sekarang nih yang tahap 1 nih, mohon maaf nih. Nah, jadi walaupun beberapa konsultasi yang lebih mendalam udah mulai berjalan, tapi kita tetap coba lakukan tahap 1 ini, kemudian kita masuk ke nanti setelah kita perbaiki akan tahap 2 akan ada proses review akhir. Review akhir ini harapannya tim lengkap lah nanti gitu ya. Nah, harapannya setelah setelah analisis isu strategis ini selesai, ini proses yang cukup diupayakan cukup mendalam gitu ya, sehingga bisa menjadi basis untuk pengembangan TOC dan nanti roadmap yang solid gitu. Makanya di isu strategis ini kita agak cukup lama gitu ya. Nah, lalu nanti setelah isu strategis selesai, kita sepakati analisisnya, tim YPBB akan menyiapkan TOC ya. TOC ini dikembangkan dari analisis isu strategis ini gitu. Jadi berdasarkan analisis isu strategis, harapannya TOC kita juga solid ya, sehingga kalau kita melakukan intervensi-intervensi dasarnya cukup kuat lah gitu. Nah, pembahasan TOC sendiri sebetulnya juga ada 2 tahap nih, tahap 1-nya nggak kelihatan. Jadi tahap 1-nya mungkin akan berjalan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, karena juga melanjutkan di Bali. Jadi tim YPBB sudah menyiapkan part dari TOC yang berdasarkan pada visi gitu ya, visi ASWI yang ada di website gitu ya, diturunkan dari yang ada di website, dan juga dari diskusi dengan Mbak Ibe gitu ya. Kemudian kita mulai bergerak ke prakondisi-prakondisi yang langsung berkaitan dengan visi ASWI gitu. Nah, sedangkan analisis isu strategis ini akan banyak terkait dengan isu-isu yang lebih teknis gitu ya, tapi penting gitu. Nah, nanti akan kita konekkan gitu. Jadi nanti akan ada 2 part TOC yang kita konek. Nah, pembahasan TOC yang pertama yang berdasarkan visi itu moga-moga berjalan nggak terlalu lama ya, nanti Pak Pamung akan minta waktu lagi nih gitu ya. Nah, kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi ada 2 stream lah ya, isu strategis, kemudian TOC gitu ya. Nanti setelah TOC selesai, baru kita akan mengkonstruksi roadmap dan lain sebagainya. Moga-moga ngejar sebelum rapat tahunan ASWI ya, di mana kita juga di bulan Januari harus mulai ngepak proposal nih, gitu ya, proposal untuk PSF berikutnya gitu ya, untuk 3 tahun ke depan gitu. Moga-moga ini bisa jadi bahan gitu untuk buat proposal. Sebagai salah satu manfaat dari produk ini gitu ya. Nah, juga mungkin saya perlu ingatkan juga bahwa ada part dari TOC di mana dari isu analisis inilah ya, Renstra ini, yang terkait dengan zero waste cities secara khusus, dan sekarang kita analisisnya masih agak fokus ke sana walaupun udah meluas.
karena terkait juga dengan Gaia sedang ingin membuat Renstra Zero Waste Cities regional yang akan menjadi referensi bagi PSF juga ya untuk approval proposal. Jadi kita harus mencoba ngikutin timeline itu gitu ya. Tapi substansinya tetap substansi yang kita pegang gitu, yang kita sepakati gitu. Hanya sedikit menyesuaikan timeline prosesnya gitu. Jadi fokus sekarang tuh banyaknya di Zero Waste Cities tapi sudah meluas. Nah nanti pasca yang part Zero Waste Cities beres, kita akan coba lengkapi lagi lah yang lain-lainnya. Nah, ada yang perlu ditanya dulu nggak ya soal proses ini ya? Untuk refresh awal nih. Ini hanya untuk refresh sih sebetulnya. Aman dulu ya? Pak David. Lanjut dulu. Ya. Boleh. Ya, Pak David. Ya, Ya, gimana? tadi kan ada tahapan ini ya, sudah ngobrol dengan tim India ya, teman-teman yang ada di India. Nanti diupdate nggak ya? Apa hasilnya Boleh. gitu? Ya. Saya akan update menurut tim di India seperti apa. Ya. Dan pastinya nanti minta masukan dan bisa jadi kalau ada perbedaan pandangan pun nggak masalah gitu ya. Karena ini saatnya kita membangun alignment yang lebih kuat lah. Jadi kita coba kalau ada perbedaan ya nanti kita diskusikan. Kita rancang prosesnya gitu ya. Begitu Mbak. Ya. Nanti Oke, kalian terima kasih. saya sampaikan ya yang didiskusikan sama teman-teman di India. Oke. Saya sedikit memperlihatkan dulu apa sih produknya ya. Ini juga sebetulnya teman-teman sudah lihat ya gitu. Tapi bentar ya. Sorry. Nah, jadi tim YPBB mencoba membuat peta yang sekarang kelihatan rumit, yang sekarang sedang kita perbaiki ya peta ini ya. Tapi blok-blok isunya kurang lebih masih sama gitu. Di mana kita berangkat dari tujuan dari strategi 1 sebetulnya untuk meningkatkan adopsi Zero Waste Cities. Karena masih mencoba mensinkronkan dengan proses di Gaia gitu ya, dan proses Gaia dengan PSF. Tapi nanti akan kita lengkapi dengan isu-isu lain yang bisa jadi penyebab strukturalnya itu sama dengan masalah Zero Waste Cities ini ya, yang setelah 3 tahun ternyata adopsi Zero Waste Cities ini sebetulnya sudah membaik gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan effort, kayaknya masih terlalu lambat gitu ya, masih rendah. Ya kita bisa lihat lah ya, Kota Bandung saja masih naik turun ya, belum bisa mengadopsi sepenuhnya gitu. Kondisinya seperti itu. Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung yang kita sebut flagship cities pun jadi selalu bikin deg-degan gitu ya, karena ada aja sesuatu yang masuk gitu ya, yang baru-baru, yang tahu-tahu menggeser Zero Waste Cities yang sudah kita terapkan gitu. Nah, kemudian kalau kita berangkat dari yang ada di proposal, kalau teman-teman ingat yang ada di proposal, theory of change kita kurang lebih adalah mendorong zero waste solution gitu ya, di mana zero waste solution itu didorong oleh strategi 1 dan strategi 2 gitu ya. Strategi 1 yang terkait lebih banyak ke urusan penanganan, strategi 2 yang lebih banyak ke urusan pengurangan gitu ya. Nah, kita mendorong zero waste solution dengan cara gitu.
kita meningkatkan yang disebut visibility dari model-model yang kita kembangkan. Jadi strateginya kita ngembangin model sedikit tapi promosi yang harus bagus gitu ya. Sehingga bisa katakanlah harapannya bisa mengalahkan model-model yang dikembangkan oleh promotor file solution gitu ya. Nah, kemudian strategi 3 diharapkan bisa mempersempit ruang gerak dari apa namanya zero waste solution ini gitu ya, sehingga si zero waste solution ini bisa ada ruang gitu ya untuk berkembang gitu. Sehingga dia bisa berkembang dikombinasikan dengan visibility yang bagus melalui aktivitas promosi, melalui aktivitas-aktivitas lain ya. Maka harapannya nanti zero waste cities banyak diadopsi. Itu bukan zero waste cities, sorry, zero waste solution banyak diadopsi. Itu yang menjadi harapan dari atau bukan menjadi harapan, menjadi theory of change ya di proposal. Jadi kita bisa lihat lagi di proposal itu ya bagian theory of change. Nah, kalau kita evaluasi, walaupun kita nggak punya data yang akurat ya, kita belum punya sistem monitoring dan evaluasi yang bagus gitu. Kita melihatlah bahwa zero waste cities ini ternyata masih rendah dibandingkan dengan jor-jorannya misalnya Unilever, Systemic ya. Mereka selalu kesannya lebih apa ya, lebih keren lah dari kita gitu. Bagi ini ya, bagi pemerintah pusat, ya pemerintah daerah gitu ya. Nah, atau dianggap lebih apa ya, lebih solutif gitu ya dibandingkan dengan zero solution yang kita dorong. Kemudian kita melihat bahwa ruang bagi solusi yang sesuai prinsip keberlanjutan zero waste ini masih terlalu sempit gitu saat ini gitu ya. Kita merasakanlah di lapangan gitu, sulit untuk lebih apa namanya, kalau paling nggak yang dialami oleh YPBB sulit untuk lebih dari yang sekarang gitu. Misalnya berharap Kota Bandung bisa 100% gitu ya mengadopsi, wah susah gitu. Karena ada banyak hal-hal yang membuat si zero waste ini, zero waste cities ini susah gitu majunya gitu ya. Ada banyak prasyarat. Nanti itu kita analisis ke belakangnya ya. Itu analisis isunya nanti ke sana. Kenapa ini terjadi? Kemudian ruang untuk mempromosikan teknologi thermal ternyata masih luas gitu. Begitu Banyumas, Cilacap gitu, wah langsung heboh nasional tuh. Jadi pembicaraan di nasional gitu ya. Kemudian dengan mudahnya pemerintah pusat itu ngambil dan scale up gitu. Dengan dana yang besar gitu ya. Dengan Cilacap aja langsung RDF di mana-mana gitu ya. Ditambah lagi dengan Banyumas gitu. Hal-hal gitu yang ternyata lebih mudah promosinya gitu ya. Mempromosikan hal seperti ini. Kalau di Bandung rame insinerator apa tuh namanya, lupa lagi. Pokoknya insinerator yang namanya apa, Stungta gitu. Begitu ada itu langsung diadopsi gitu. Pemerintah langsung nganggarin provinsi. Siapa nih kabupaten kota yang mau didanai 2 miliar, satu harganya kan 2 miliar satunya. Kayak gitu. Jadi begitu zero waste solution kita harus lama gitu, prosesnya juga panjang, udah prosesnya panjang, berat. Adopsinya kalau dibandingkan dengan zero waste solution dengan file solution yang
dengan usaha mereka yang jauh lebih kecil gitu, langsung heboh nasional gitu ya. Artinya kan kondisinya kurang lebih kayak gitulah yang kita rasakan di lapangan gitu. Nah, kita mencoba menganalisis ini, kenapa ya kondisinya masih kalau kita pakai teori of change yang ada di proposal kita gitu ya, kondisinya kok masih seperti ini ya gitu ya, kita bergerak maju, tapi belum ada perubahan signifikan di dunia nyata gitu, sepertinya gitu. Nah, kita masih banyak pergerakannya itu kita seperti banyak beraktivitas gitu ya, banyak beraktivitas, bekerja keras kita gitu, tapi di dunia nyatanya kok belum berubah banyak gitu. Nah, ini yang jadi isu ya gitu. Nah, kita coba menganalisis ini satu-satu. Yang kurang lebih ceritanya kalau yang masih rendahnya visibility zero waste cities ini diskusi yang terjadi dengan teman-teman di India adalah pilot project-nya dirasa masih kurang gitu ya. Pertama, yang kedua adalah lemahnya pengemasan gitu. Ini terkait dengan ini dari Rahyang ya. Komunikasi benefit zero waste cities kita tuh masih lemah. Kemampuan kita untuk mengkomunikasikan bahwa zero waste cities itu bagus, menurut Rahyang masih lemah gitu. Ini pendapat mereka gitu ya, pendapatnya waktu itu ya teman-teman dari India itu. Kalau yang bagian ini yang banyak bicara Rahyang ya. Jadi dari aspek komunikasi kita masih banyak PR, walaupun kita sebetulnya kalau dilihat dari progres, kita berprogres gitu, tapi dibandingkan dengan kebutuhan untuk merubah dunia nyata tuh masih jauh gitu. Kemudian pilot project dianggap masih kurang juga gitu. Nah, ini saya kasih gambaran umum dulu, nanti kita bisa diskusi satu-satu ya. Kemudian yang lain adalah terkait dengan ini dulu aja ya, sempitnya ruang gerak ya bagi kita nih. Nah, sempitnya ruang gerak ini sangat terkait dengan kalau kita runut ke sebelah sini ya, mana? Mana ya? Ini ya. Sorry. Nah, jadi sistem zero waste cities yang kita kembangkan ini mensyaratkan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan pengumpulan. Dan kalau perlu mengoperasikan pengumpulan kalau bisa gitu ya. Karena ini pengumpulan harus dilakukan secara terpilah gitu. Siapa yang bisa menjamin gitu ya, pemilahan itu nggak pernah menjadi sesuatu yang asik dan mudah gitu. Pasti itu menjadi tanggung jawab lah gitu ya. Sama seperti orang nyebrang lampu merah, ya lebih senang sih orang kalau nggak ada lampu merah bisa ngapain aja bebas gitu ya. Tapi ada lampu merah, ada manfaatnya tadi ya, ada benefitnya seperti memilah juga ada benefitnya, tapi orang harus ngikutin aturan gitu. Dan ngikutin aturan itu umumnya orang nggak suka gitu ya. Ada effort lah. Harus jalan menuju lampu merah, harus cari zebra cross nyebrang gitu ya. Seperti itu kurang lebih kondisinya sama juga dengan pemilahan gitu ya. Fenomena yang sama gitu. Nah, untuk itu kan harus ada penegakan hukum, harus ada tadi ya, pemerintah harus bisa mengendalikan dan tadi ya yang kita sebetulnya dorong di model-model zero waste cities ya pemerintah mengoperasikan pengumpulan terpilah sehingga dia bisa sekaligus mengawasi gitu ya. Itulah sebetulnya yang membuat model-model foundation itu berhasil gitu. Pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan pengumpul sampah juga gitu. Dialah yang lapor kalau dia ngemilah. Nanti baru penegak hukum datang gitu. Nah, tapi di Indonesia sulit gitu. Kalau di Filipina, mereka udah siap dengan anggaran gitu. Sehingga pengumpulan terpilah itu bisa dilakukan ya. Mereka bisa bayar petugas dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia, pemerintah itu nggak punya anggaran untuk pengumpulan.
anggaran pengelolaan sampah pun jauh lebih kecil daripada Filipina sekalipun ya gitu. Jadi di sana biaya landfill aja udah 250.000 per ton ya di Filipina gitu. Jadi kalau mau bilang zero waste itu lebih murah, bener gitu. Tapi kalau di Indonesia, kalau terus terang kalau contohnya gitu ya, kalau di Jawa Barat anggaran TPA-nya cuma 70.000 tipping fee-nya gitu ya. Mau bilang pengelolaan sampah dengan zero waste lebih murah ya nggak bisa lah di Indonesia gitu ya. Jelas pemerintah harus meningkatkan anggaran pengelolaan sampah. Tapi ya gitu kondisinya, sulit menambah anggaran, dan ini terkait dengan yang sudah sering kita bahas ya, dan di sana juga Mas Wawan dan teman-teman waktu di Bali sudah ngangkat ya bahwa mana sih kartunya? Intinya adalah ceritanya ke arah bahwa ini karena udah diubah-ubah juga nih, di mana ya? Intinya adalah alokasi anggaran ini rendah karena, dan juga lembaga pengelola sampah sebagai konsekuensinya juga menjadi rendah kemampuannya, itu karena ada batasan-batasan dari regulasi dari pemerintah pusat lah gitu. Sehingga mereka dia tidak bisa naik anggarannya ya, pemerintah daerah kalau naikin anggarannya nggak ada dasar hukum gitu. Makanya sekarang muncul wacana pengelolaan sampah harusnya paling tidak dari sisi dari sisi penanganan harusnya masuk ke ranah layanan dasar ya, bukan sekedar wajib gitu, kalau di dalam bahasa hukum. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan kenapa sih ruang untuk mempromosikan teknologi thermal dan pulse solution ini masih luas. Nah, dari analisis yang sudah kita lakukan, ternyata memang kelihatannya fenomenanya adalah ada banyak kemudahan di Indonesia ini untuk mengeksternalisasi dampak lingkungan, gitu ya. Ya sehingga Pulse Solution itu terasa mudah dan murah gitu ya. RDF kalau dihitung-hitung bisnis, jadi terlihat menguntungkan gitu. Kenapa? Karena nggak ada pengawasan untuk co-firingnya gitu ya. Sehingga kalaupun dia mencemari ya nggak akan nambah biaya gitu ya, karena pencemarannya pencemaran itu dieksternalisasi gitu. Nah, kenapa terjadi eksternalisasi yang sekarang sedang kita perdalam, isu yang menjadi dominan gitu ya. Ini banyak loophole regulasi lingkungan yang dengan mudah ya bisa dieksploitasi lah oleh promotor Pulse Solution, sehingga ini eksternalisasi itu menjadi mudah. Jadi regulasi lingkungan kita sepertinya banyak bolong-bolongnya. Ini lagi dikaji lebih mendalam apakah ini benar. Tadi kita juga baru rapat nih ya, kami juga baru rapat. Nanti butuh bantuan dari Nexus nih untuk bisa mendiskusikan ini ya, gitu terkait regulasi yang ada di berbagai jenis permen ini ya, permen LHK yang ada beberapa gitu ya. Ini benar nggak sih aturannya dan lain sebagainya, udah lengkap belum gitu ya. Nah, beberapa yang sudah muncul terkait ini saya ceritain aja karena ini ada di blog yang lain karena kita lagi melakukan pembaharuan gitu ya. Adalah ya kita paling nggak sekarang lagi diverifikasi, tapi ada dugaan bahwa regulasi lingkungan kita tuh belum lengkap gitu ya, terutama yang mengawasi teknologi thermal gitu. Kemudian sampah didefinisikan sebagai energi terbarukan, ada di sini ya gitu ya. Sehingga ini membuka ruang untuk mempromosikan Pulse Solution ini gitu. Terus juga regulasi lingkungan ini menjadi rendah karena apa? Dengan ini diregulasinya aturannya di level permen gitu ya, transparansi itu menjadi rendah.
konsultasi publik juga menjadi rendah gitu ya. Beda dengan orang bikin undang-undang gitu ya, itu harus lebih transparan, itu pun juga mungkin tidak dilakukan ya gitu ya, apalagi Permen LHK gitu. Dan menurut ISEL ya pemerintah itu masih cenderung walaupun LHK sekalipun belum menerapkan evidence based policy secara maksimal ya. Jadi akhirnya banyak kompromi-kompromi lah dalam pembuatan policy, itu lebih banyak kompromi taktis. Jadi banyak loophole ini gitu. Nah, itu kurang lebih gambaran yang ada ya gitu. Nanti kita kita perlu mendapatkan masukan menurut teman-teman, walaupun kita sudah menganalisis ya, tapi kita butuh masukan lah. Kenapa ya bisa seperti ini, banyak loophole ini ya gitu ya. Di sini masukan yang muncul misalnya belum sinkron dengan undang-undang PPLH terbaru, pemerintah pusat menekan pemerintah daerah melalui program strategis ya, sehingga mendorong teknologi thermal gitu ya. Nah, ini terkait evidence based policy ini gitu ya. Seperti itu. Yang masukan yang udah ada dari teman-teman di India, dari India gitu ya. Yang ada, bukan dari India, yang ada di India waktu itu. Nah, ini kurang lebih gambaran umum. Nah, kalau saya balik ke ini ya, untuk proses penyepakatan yang pertama yang ingin kami tanyakan tuh ini. Jadi tadi seperti saya sudah perlihatkan, kita tuh kita tuh bergerak dari TOC ASWI sebetulnya dalam analisis. Nah, yang tadi terkait dengan visibility zero waste cities yang kondisinya ternyata masih rendah walaupun kita berprogres. Juga ruang promosi teknologi thermal yang ternyata masih sangat luas gitu ya, dan value solution secara umum. Dan ruang bagi solusi yang secara prinsip berkelanjutan masih sempit gitu karena sebab-sebab yang tadi kita bahas. Nah, pertanyaan yang pertama adalah menurut teman-teman apakah theory of change ini masih relevan gitu ya, sehingga kita bisa pakai sebagai basis untuk melakukan analisis, atau berdasarkan pengalaman selama 3 tahun seharusnya theory of change ini berubah gitu. Sehingga nanti pasti analisis masalahnya juga harus disesuaikan gitu. Jadi balik lagi theory of change-nya mempromosikan zero waste solution dengan mendorong visibility zero waste solution, membuka ruang bagi zero waste solution dan menutup ruang bagi false solution, kurang lebih gitulah singkatnya. Itu mungkin ya hal pertama yang perlu dibahas dan butuh masukan. Boleh nanggepin nggak, Kang? Boleh banget. Oke, makasih Kang David buat ininya ya. Pertama, ini saya pengen ini ya. Ini kan JPBB udah 3 tahun ya menjalankan Zero Waste City ya. Itu apakah sudah pernah dilakukan evaluasi mendalam nggak, Kang? Maksudnya kira-kira ini apa sih sebenarnya yang jadi masalah gitu ya? Kalau tadi lihat sih udah ada beberapa analisis kan, beberapa kayak misalnya kayak masalah pendanaan di pemerintah kota segala macam gitu kan. Terus juga kalah promosi lah sama yang false solution gitu ya. Istilahnya seperti itu. Ya benar kata Rahyang, mungkin secara komunikasi kita kurang bagus untuk mempromosikannya juga gitu ya. Tapi aku juga jadi kelintas selama ini kan pendekatannya kalau Zero Waste City, tolong koreksi kalau aku salah ya. Di PBB teman-teman bergerak dari ini ya, maksudnya dari pemerintah kotanya gitu atau pemerintah kabupatennya gitu, misalnya untuk memulai dari sisi regulasi gitu nggak, Kang? Seperti itu juga sama bergerak di grassroots-nya juga kan maksudnya. Betul. Nah, tapi tadi ternyata setelah dianalisis ternyata di pemerintah ada hambatan-hambatan seperti masalah pengangkutan juga, nanti biaya juga, pendanaan nggak ada seperti itu. Nah, kalau melihat seperti itu, kan kayaknya agak susah kita berharap sama Pemda untuk bisa
pendanaan seperti itu ya. Kalau aku sih mikirnya kenapa nggak coba gini ya, apa namanya, dibikin zero waste city skala kecil aja dulu, tapi benar-benar yang berhasil. Katakanlah misalnya nih dibikin di satu perumahan gitu ya, kerjasama sama mendekati developernya untuk jadi ketika dia developer perumahan itu bikin perumahan itu dia juga udah mulai memikirkan untuk gimana penghuni perumahan situ menerapkan zero waste city gitu loh. Setidaknya seperti itu dibikin berhasil dan jadi contoh dan kayak gitu kan nanti pengelolaannya istilahnya bukan apa ya oleh pemerintah atau Pemda kan, jadi istilahnya oleh swasta di lingkungan perumahan tersebut. Nanti tinggal bagaimana kalau misalnya pengurangan berhasil kan nanti tinggal dari misalnya dibikin misalnya kayak lembaga pengolah sampah swasta di situ. Nah, mereka kan tinggal ngangkut yang sampah residunya aja ke TPA dan itu kan bisa kelihatan pengurangannya gimana gitu. Kalau misalnya bisa berhasil seperti itu kan mungkin aku mikirnya jadi lebih ini ya, gimana kalau pilotnya itu lebih mikirin untuk kualitas daripada kuantitas di banyak tempat tapi ternyata malah progresnya pelan gitu ya Kang ya. Soalnya kenapa Kang? Kita terutama teman-teman yang bergerak di strategi 3 khususnya yang untuk advokasi false solution. Ketika kita berusaha menolak false solution itu, melakukan advokasi itu, kita sering ditanya, ya udah kalau lo menolak, ini solusinya apa gitu. Nah, kalau misalnya kita belum ada contoh yang berhasil, kita kan jadi susah juga gitu untuk melakukan advokasi itu gitu. Dan kalau ditanya soal loophole di peraturan tadi, memang benar masih banyak loophole khususnya untuk teknologi thermal ya, masih banyak lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan oleh para proponen teknologi thermal itu gitu. Jadi mereka bisa gampang dengan mudah masuk dan menjual produk-produknya gitu karena memang banyak ya seperti itu tadi eksternalisasi biaya lingkungan itu dan dampaknya itu banyak yang belum diatur gitu dalam regulasinya gitu sih. Itu dulu sih dari aku Kang. Thank you. Terima kasih. Mungkin saya nanggapin dulu yang ini ya. Pertama bahwa di EPBB pembuatan Renstra ASWI ini pun coba dibarengkan dengan pembuatan Renstra Zero Waste Cities internal YPBB gitu, agar nanti ke depan YPBB langsung sinkron juga dengan ASWI gitu ya harapannya. Walaupun pastilah karena kita organisasi berbeda nggak 100%, tapi ada upaya mensinkronisasi. Dan banyak dari proses dari hasil analisis yang tadi muncul di peta itu berdasarkan evaluasi internal kita sebetulnya mulainya gitu ya. Kemudian kita coba kita lihat ini sepertinya relevan juga untuk analisis isu ASWI secara umum gitu ya. Apalagi kita berangkat dari zero waste cities ya, kita coba juga dalam melakukan analisis, walaupun analisisnya PBB, kita juga ngelihat situasi yang dihadapi teman-teman PPLH, Ekoton gitu ya, yang coba mengembangkan juga gitu. Jadi kita coba melakukan analisis dan ini salah satu produknya itu akan ikut masuk ke sini gitu ya, produk evaluasi internal kita gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada model, jawabannya ada. Modelnya bagus apa enggak? Menurut saya bagus, gitu ya. Tapi kalau pemerintah daerah mau mengadopsi ini menjadi proses yang 100%, itu yang akan sulit, gitu. Itu yang akan terjebak dengan masalah pendanaan. Itu tuh masalahnya. Jadi solusinya adalah ini, dan kita sekarang sedang mengkaji juga kan ya terkait dengan klaim isu emisi gas rumah kaca dari pengelolaan sampah. Kita bilang bahwa zero waste solution ini adalah lebih baik gitu. Tapi lebih baik dari sisi lingkungan hidup, dari sisi sosial gitu ya. Tapi bukan berarti lebih murah gitu. Nah, itu tuh yang jadi masalah. Begitu dibilang ini nggak lebih murah,
dan pemerintah harus naikin anggaran, di situ kita mentoknya sebetulnya, gitu. Apalagi pemerintah harus melakukan penegakan hukum gitu, wah repot. Pemerintah tuh senengnya senengnya melakukan pembinaan gitu ya, kerasa pinter kali ya, merasa pinter, berkhotbah ke rakyat gitu, harus gini. Jadi ya senengnya melakukan edukasi lah gitu. Tapi kan itu dampaknya kecil gitu. Jadi kalau butuh bisa datang, dan model-model yang dilakukan di Bandung yang sekarang kita maintain terus gitu ya, itu sudah sering dapat kunjungan gitu, seperti itu. Hanya kita tahu kalau Pemda lain ingin menerapkan 100% pasti akan ada hambatan penganggaran gitu. Dan bukan berarti kalau dia mau melakukan yang zero waste solution juga nggak ada hambatan penganggaran, pasti mentoknya di sana gitu. Jadi ini sebenarnya masalah yang umum gitu ya, tapi orang melihat bahwa si yang fast solution ini lebih baik karena kesannya dia lebih cepat gitu ya, dan kelihatan lebih murah, padahal harusnya nggak lebih murah kan gitu. Seperti itu yang terjadi. Nah, regulasi yang kita bikin di Kota Bandung, Cimahi, oh itu bisa jadi model, udah pasti itu. Jadi kalau teman-teman nanti strategi 3 mau mempromosikan, solusinya ya ini gitu ya, yang kita kembangkan ini gitu. Nah, tetapi, ini pentingnya ada kampanye nasional. Tanpa perubahan kebijakan di nasional, ini pasti akan semua pemerintah daerah di Indonesia pasti akan menghadapi hambatan, gitu. Responnya apa pemerintah daerah dalam kondisi anggaran sekarang? Ya mereka akan jalankan semampunya, dan udah pasti di Indonesia kinerja pengelolaan sampah nggak akan meningkat signifikan dengan teknologi apapun sebetulnya ya, apalagi dengan zero waste solution gitu sih kondisinya. Nah, jadi salah satu kesimpulan kita ya Mas Krisna ya, perubahan kebijakan nasional itu harus menjadi fokus kita nih ke depan gitu. Karena model kita sudah cukup matang, tinggal di scale up, prakondisi untuk scale up yang harus kita bikin gitu. Itu sih kurang lebih kesimpulan kita tuh dari analisis internal kita. Boleh tanya Kang David, Ya, silakan Mas. ada biaya, sudah ada hitungan nggak biaya kalau pakai zero waste city ini? Karena kalau misalnya yang selama ini kan, misalnya ya kasarannya kan orang-orang pakai landfill aja dia ngitungnya dia harus minimal punya 150.000 lah per ton gitu kan. Ya. Nah, terus kalau bakar kan minimal 350.000. Nah, kalau pakai model ini sampai berapa gitu kira-kira? Ada nggak hitungan kasarnya? Ada, kita udah melakukan, itu salah satu kajian yang cukup intensif kita lakukan ya, gitu. Jadi kalau angkanya saya nggak ingat ya rupiahnya ya, tapi polanya nanti bisa kita share Mas, atau kita bisa diskusi. Kenapa saya ngomongin gini gitu? Ah. Karena gini, Ah. kalau saya nggak tahu sih yang bilang zero waste cities itu kemudian jadi mahal dan bingung itu dari mana aja ya. Tapi yang faktanya kan gini, Surabaya ini kan lagi panik sebenarnya. Ketika sampahnya terus bertambah, kemudian jumlah penduduk bertambah, sampah bertambah, kemudian biaya mereka di TPA kan besar nih. Biaya pengangkutan juga besar. Jadi mereka mulai ngeluh. Kemudian kalau misalnya dari 1.200 kemudian bertambah jadi 1.700 ton per hari, mereka mikir di anggaran. Karena kan pengolahan sampah di Surabaya ini boleh dibilang kan sudah mulai masuk tahapan yang pada tanda petik ya, biayanya besar ya. Nah sekarang kan yang ngelola TPA ini kan swasta, walaupun blut ya. Jadi kalau semakin banyak sampah yang masuk ke TPA, maka semakin besar anggaran APBD yang harus keluar. Nah mereka sekarang akhirnya kepala dinasnya sekarang udah punya target harus setiap tahun harus nurunin sampah yang masuk. Tahun ini aja dia harus hanya nurunin 100 ton per hari. Tahun depan dia harus nurunin 300 sampai 500 ton per hari. Nah, artinya apa? Artinya ketika mereka seperti itu, mereka sekarang udah mulai mikir cari apa? Cari jalan lain gimana supaya sampah yang masuk ke TPA berkurang. Itu kan sebenarnya tanda petik sama dengan apa yang diinginkan di Zero Cities kan. Karena apa? Karena biaya mereka di TPA ketika landfill aja mereka dihitung sekitar 186.000.
ketika masuk ke pembangkit listrik tenaga sampah, mereka hitungannya sudah sampai 500.000 walaupun ada subsidi dari pemerintah pusat ya. Nah sekarang mulai mikir mereka bagaimana nyari cara supaya sampah yang masuk ke TPA berkurang. Akhirnya saya membaca itu tahun lalu. Kemudian saya coba masuk. Kebetulan di DPRD Surabaya itu ada satu orang teknik lingkungan ITS. Jadi saya coba ajak diskusi, ngobrol. Solusinya ya ngolah sampah di kampung, saya bilang gitu. Ngolah sampah di kampung, kemudian cari strategi apa, bahasanya apa. Akhirnya muncullah yang namanya di Surabaya itu mulai tahun 2022 ini ada program namanya Kampung Zero Waste. Jadi ada 40 kampung yang ditetapkan sebagai Kampung Zero Waste, walaupun anggarannya sudah ditetapkan. Jadi dalam anggaran APBD Surabaya itu ada 40 Kampung Zero Waste, walaupun anggarannya mungkin saya detailnya nggak tahu, tapi masih ada cukup rendah menurut saya. Tapi strategis yang saya lakukan, saya mendekati yang Komisi C DPRD ini, dia orang teknik lingkungan, masih mau ngomong, kemudian saya manfaatin dia. Ibu dapilnya di timur. Berarti nanti 20 kampung itu, ambil aja timur, saya bilang itu kan. 20 RW. RW itu kampung kalau di Surabaya. Akhirnya lolos goal program ini. Dan tahun depan sepertinya akan ada. Saya sih belum sampai ngawal berapa anggaran dan segalanya. Tapi yang awal-awal ini yang penting bagi saya bahwa ada namanya Kampung Zero Waste di Surabaya. Itu aja perkara. Prosesnya saya belum terlalu ngawal. Saya ingin ada itu terus, nanti baru tahun depan ini mulai fokus ke sana. Nah itu strategi yang mungkin menurut saya memang saya nggak tahu kalau daerah lain yang nggak ngeluarin duit banyak mungkin akan mikirnya berat. Tapi ketika Surabaya yang sudah ngeluarin uang banyak untuk ngolah sampah di TPA, mereka mikir justru solusinya tadi, Surabaya dulu nggak pernah mau bikin TPS 3R, nggak mau nerima TPS 3R dari kota-kota ya. Tapi sekarang mereka punya TPS 3R. Tiap tahun dia bangun 2. Sekarang ada 9 TPS 3R di Surabaya. Dan itu ngurangin sampah lumayan gede. Tapi bedanya TPS 3R-nya Surabaya dengan PU, kalau PU harus berbasis masyarakat, dikelola oleh masyarakat. Nah kalau Surabaya enggak, TPS 3R karyawannya adalah masyarakat miskin, digaji 100.000 per hari, 5 hari kerja. Jadi terjamin hidupnya, istilahnya tanda petik gitu ya. Nah model ini yang memang menurut saya Surabaya ini mungkin bisa jadi pembelajaran kita sebenarnya. Itu mungkin yang sharing tentang Surabaya ya. Terus yang kedua, saya sepakat sih tadi model yang disampaikan Rahyang misalnya. Kita memang kurang greget di situ. Nah kalau memang mau nasional menurut saya tadi di diskusi di Bali tadi kan ada rencana Februari akan mengundang teman-teman LH ke Bali. Usul saya, kenapa tidak diundang orang KLHK dan orang PUPR? Yang biasa kalau PUPR kita coba masuk ke orang-orang yang biasa ngelola TPS 3R. KLHK mungkin di penanganan. Mereka kita ajak untuk ikut gitu. Itu mungkin salah satu strategi kita aja untuk bisa mengajak pemerintah pusat untuk paham. Karena model yang diambil dari misalnya TPS 3R ya, model yang dipakai sampai saat ini itu model yang justru sebenarnya disusun oleh Mbak Yuyun sebenarnya. Nah kita mesti coba ajak Mbak Yuyun diskusi titik lemah dari model-model itu seperti apa dulu, karena saya yakin ada perubahan-perubahan. Itu mungkin dulu sementara, Kang David. Makasih. Ya Mas, makasih Mas. Mungkin itu bisa jadi ide-ide untuk melangkah ke depan ya. Tadi kalau coba menjawab cepat soal analisis anggaran ya, analisis biaya ya. Polanya itu adalah dengan insinerator, kalau insineratornya itu benar-benar menerapkan pollution control dan lain sebagainya, jelas insinerator akan jauh lebih mahal. Tapi kalau dia tidak menerapkan pollution control, kurang lebih biayanya akan dekat dengan zero waste, dengan zero waste cities yang model yang lagi kita jalankan di Kota Bandung ya, di mana dan juga akan nggak akan beda jauh dengan sampah tercampur gitu ya, pengelolaan sampah tercampur gitu. Nah, salah satu dan pola yang penting itu adalah dari komposisi anggaran, kira-kira kalau nggak salah
lebih dari 30%, hampir 40% dari pengeluaran kalau untuk yang zero waste, pendekatan zero waste kita ini ya, yang di zero waste cities ini, itu adalah anggaran pengumpulan sebetulnya. Jadi anggaran pengumpulan ini kan sebetulnya punya dua sisi ya, karena anggaran pengumpulan kita ini kelihatan besar karena kita kan sangat labor intensif ya, gitu. Karena harus pengumpulan door to door itu gitu. Tapi kan juga menciptakan lapangan kerja gitu ya. Narasi itu yang lagi coba kita pikirkan gimana itu bisa diangkat. Tapi memang anggarannya jadi besar gitu. Kalau pemerintah handle pengumpulan gitu. Jadi pemerintah daerah, apalagi kabupaten di Metro Bandung yang kita kerja bareng itu selalu menghindar untuk menempatkan di perdanya itu bahwa pemerintah bertanggung jawab pada pengumpulan gitu. Itu masalahnya tuh. Berarti gedenya di pengumpulan ya. Nah, padahal kan kalau kita lihat, saya nggak tahu kota-kota lainnya, tapi ada beberapa kota sih. Itu kan sebenarnya pengumpulan dari rumah ke rumah sampai TPS itu kan sudah diserahkan tanggung jawabnya ke masyarakatnya. Mereka sudah jalan sistemnya itu, karena ada beberapa yang sudah jalan sistemnya. Gitu. Berarti kan mesti bisa. Terpilah nggak Mas, itu Mas di sana Mas? Ya ininya kalau Bisa juga kan biaya, hitungan biayanya kalau gitu, yang ditanggung oleh APBD misalnya. Ya. Halo? halo maaf suaranya agak ini, suara saya. Jadi kan kalau yang tadi dari biaya service itu kan yang tinggi di pengumpulan dari rumah ke rumah. Nah, sementara kan di beberapa daerah, terutama Surabaya dan beberapa kota di Jawa Timur, setahu saya sistem pengumpulan dari rumah ke rumah itu sudah jadi tanggung jawab warga yang menghasil sampah, dan itu sudah jalan sebenarnya. Berarti kan otomatis kalau itu sudah dilakukan oleh masyarakat, mungkin intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota itu mungkin hanya lebih ke sarana prasarana. Nah, kalau itu mungkin bisa dilakukan sebenarnya, beberapa kabupaten kota sudah dilakukan. Memang yang kurang dari mereka menurut saya, dari beberapa kasus yang saya lihat di daerah misalnya, itu ada kurang pendampingan. Nah, itu yang memang belum. Tapi ada beberapa kabupaten misalnya, Kabupaten Malang misalnya. Kenapa di beberapa Kabupaten Malang memang TPS 3R-nya ada beberapa jalan, karena memang mereka sempat mengontrak pendamping, satu orang pendamping untuk dampingin TPS 3R itu setelah diserahkan. Gitu. Jadi itu yang memang kuncinya. Nah, kalau seperti itu mungkin kita bisa masuk intervensinya ke bagaimana melatih si pendamping ini, atau bagaimana kemudian kabupaten kota menyediakan pendamping itu. Itu mungkin. Ya. Ya. Tapi sedikit klarifikasi nanya, di sana terpilah di sumber nggak ya? Ada yang terpilah, ada yang enggak. Tapi rata-rata kalau TPS 3R terpilahnya di TPS 3R. Tapi Surabaya, Surabaya lebih bagus. Kenapa? Karena mereka pakai Codefire. Iya. Itu sebetulnya pengumpulan terus sekarang mereka mau TPS 3R itu untuk mulai mendorong belanja. Ya. Ya memang biayanya cukup besar jadinya, tapi full di APBD. Makanya kenapa memang ini yang agak mungkin beda ya pemahaman daerah lain dengan biaya-biaya ini. Surabaya memang berani ngeluarin biaya itu. Ya itulah yang membuat Surabaya TPS 3-nya lebih jalan. Ini evaluasi dari UMP pun seperti itu, Mas. Karena dibiayai oleh pemerintah. Ya. Karena pintarnya pemerintah Kota Surabaya itu isu TPS 3R-nya bukan isu sampah. Ya. Tapi isu MBR. Jadi tenaga kerja untuk orang-orang miskin gitu loh. Menciptakan lapangan kerja isu yang ya. Dia angkat. Kenapa? Ya, itu. Jadi orang miskin, jadi MBR. Nah, ini yang menarik sebenarnya isunya. Jadi bukan kemudian mereka mengatasi sampah, tapi tidak. Tapi menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang miskin di sekitar TPS 3R. Ini mungkin ini saya coba catat sebagai ini ya Mas ya, sebagai potensi ini nih ke depan, bahwa kita harus mengangkat isu pengumpulan atau biaya pengumpulan itu sebagai biaya menciptakan lapangan kerja ya, biaya pengumpulan, pengolahan gitu ya. Bukan beban gitu ya. Iya, benar. Saya sepakat itu, ya. Iya, Kang. Sebenarnya bisa juga gitu. Ini contohnya kayak di perumahanku ya, Kang ya.
di Bantul. Ini baru-baru ini kan di Jogja kan piungan kan juga udah overload tuh. Nah, Betul. sebelumnya di perumahanku itu yang ngangkut itu ada, sebenarnya dia juga satpam kompleks juga, tapi dia nyambi ngangkut sampah. Terus ada juga yang pihak swasta juga yang ngangkut pakai mobil truk pick up sendiri gitu. Nah, tapi sekarang gara-gara piungan udah penuh, sekarang akses ke piungan itu hanya boleh yang masuk yang truk punya DLH gitu. Dump truk punya DLH. Nah, akhirnya di Bantul itu disuruh bentuk siap dusun itu, bentuk kayak lembaga usaha BUMDes gitu ya, TPST Ya, gitu, BUMDes, ya. TPS 3R gitu. Jadi itu jadi malah itu mereka membuat sendiri gitu, dan akhirnya kan dari waktu itu malah yang di perumahanku malah dari dusun itu. Jadi di level dusun ada TPS 3R sendiri dan mereka ngangkut, terus mereka juga ada, walaupun masih sederhana ya dan belum terpilah di sumber, tapi setidaknya mereka melakukan pemilahan di TPS 3R-nya itu gitu. Dan dari TPS 3R itu nanti yang bakal diangkut sama dump truck untuk ke TPA gitu. Jadi sekarang di Piungan itu nggak sembarangan yang bisa buang sampah ke sana, hanya yang dari DLH. Makanya dari situ, dari Pemkapnya dia bikin untuk setiap desa dibikin beberapa TPS 3R. Nah, akhirnya yang perumahanku yang sebelumnya swasta diangkut sama TPS 3R itu ada surat resminya dari desa gitu kan, pemberitahuannya, terus nanti iuran berapa, terus angkutannya tiap hari apa ngambilnya gitu, walaupun tidak dipilah dari sumber ya. Itu mungkin bisa pendekatan yang bisa dilakukan, Kang. Maksudnya lakukan dari level yang kecil-kecil itu untuk pengangkutan ya. Jadi sebenarnya bisa kok, bahkan itu malah menciptakan lapangan kerja baru itu untuk petugas pengangkut sampahnya dan untuk pemilahnya di TPS-nya itu. Dan nanti mungkin ditariknya juga, maksudnya kita iurannya juga nggak memberatkan buat kita tuh, sebulan 25.000. Pakai perdes nggak aturan iurannya? Iya, ada perdesnya, Mas. Iya, biasanya gitu ya. Dari perdes aja gitu, nggak usah muluk-muluk ini. Jadi nanti dari Pemkap dari pemerintah kabupaten itu cuma ngangkut dari TPS 3R itu truk DLH-nya gitu loh. Nggak harus ini, dan itu kan yang pasti kan harusnya kalau ya, walaupun itu mungkin yang perlu dilakukan pendampingan itu di TPS 3R-nya gimana supaya milahnya benar, dan nanti yang diangkut pakai dump truck-nya DLH itu benar-benar yang residu yang nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Iya, Tambah lagi Pak saya. Ya, silakan. Kalau dari saya sendiri sebenarnya ZWC ini termasuk yang paling murah ya. Kalau misalnya kita bisa benar-benar dorong tidak hanya pemilahan di sumber, tapi juga gimana seandainya sampahnya itu benar-benar dikelola dari tempatnya. Jadi yang keluar itu kan hanya sisa-sisa ya, non-organik sama yang residu yang nggak bisa diapa-apain. Nah, permasalahan lainnya adalah selama ini masih sangat-sangat kecil gitu bentuk insentif yang diberikan kepada yang sudah benar-benar mau mengelola sendiri sampahnya. Nah, kalau semisal bisa saya nggak tahu apakah bisa diatur jumlah kayak semacam retribusi gitu ya bagi sampah yang campur berapa gitu dikenakan, mungkin agak jauh berbeda dengan yang dia bisa milah gitu. Nah, selain itu kalau misalnya dia bisa ngelola, bisa composting di rumah tangganya, mungkin bisa dikasih insentif gitu, misalnya pemotongan biaya retribusi dan lain sebagainya. Nah, ini tuh masih kayak belum banyak yang mau menerapkan itu. Padahal itu kan juga salah satu peluang ya bagi nge-trigger gitu masyarakat yang sebenarnya dia bisa melakukan pengolahan, sekaligus juga dia bisa berhemat gitu dari biaya pengangkutan misalnya. Kayak gitu sih menurut saya ya. Perlu juga dipikirkan bentuk-bentuk insentif-insentif yang bisa diberikan ke masyarakat bila dia mau. Nah, selain itu tadi sesi terakhir kan kita yang ZWA sama Gianyar pun sebenarnya sudah siap mereplikasi konsep ZWC ini untuk diperluas gitu di beberapa TPS 3R yang didapat. Apalagi kalau hitungannya Bali, dari 64 desa yang ada di Gianyar, setengahnya akan memiliki TPS 3R.
Dan TPS 3R ini kan perlu model ya, dan kenapa tidak perlu didorong yang seperti itu. Dan belum lagi sekarang concern-nya pemerintah daerah saat ini kan semuanya dihilir, rata-rata fokusnya adalah TPA. Dan kalau di Bali kan sekarang sudah mulai nih TPA itu mulai berbayar, berbayarnya bukan artian biaya tiket masuk saja, tapi hitungan per ton sampah, yang artinya adalah TPS-nya ini tidak lagi dikelola oleh pemerintah daerah, tapi kebanyakan swasta. Nah, kemarin kalau dari saya sih, saya mencoba menakut-nakuti desa gitu. Saya coba kasih hitung-hitungan sampah mereka per hari, let's say kurang lebih 4 sampai 5 ton per hari. Seandainya semua dibawa ke TPA masuk itu 1 ton itu 100.000, berarti 1 hari 500.000 mereka harus keluar. Kalau dikalikan 30 hari, dikalikan 1 tahun, itu jauh angkanya jauh lebih besar dibandingkan mereka seandainya mau ngelola sendiri. Nah, itu juga akhirnya memicu desa semakin mau gimana ya, mau tidak mau harus keras gitu kepada masyarakat. Dan ya kalau saya pikir di hilir, di TPA itu sendiri juga harus sepakat yang seperti itu gitu loh. Dalam artian bukannya ingin memberatkan dari hulu, tapi memaksa di hulu itu mereka juga harus melakukan pemilahan dan pengolahan gitu. Sama ini kan itu juga belum berjalan. Nah, ini tuh mau dicoba di tahun depan rencananya. Entah bagaimana, nanti mungkin saya baru bisa update nanti. Cuman ZWC ini justru menjadi peluang yang bagus gitu, kalau misalnya kita bisa dorong masyarakat, ya minimal lah kalau mau kirim yang dari 5 ton, mereka cuman kirim 2 ton gitu ke TPA, kan sudah sangat mengurangi budget gitu. Itu sih Pak, menurut saya. Iya, kalau nyambung Bung Tien tadi berarti kan kelihatan sekali Surabaya dan Bali misalnya sudah ada tipping fee yang sangat besar untuk TPA. Berarti kan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah kota sekarang. Tapi kalau Bali masih ya, ada swasta yang masih pihak luar yang masih buang kan. Kalau di Surabaya harus sama Jogja tadi kan harus DLH yang buang. Surabaya juga ternyata ada. Surabaya nanti tak cerita. Jadi artinya apa? Ketika sampah yang masuk ke TPA tinggi, berarti akan besar biayanya untuk mengurangi. Nah, ini yang mungkin jadi pembelajaran bagi dua kota ini untuk kemudian mulai berpikir bagaimana mengolah sampah sebelum masuk ke TPA. Tapi kalau bagi kota-kota lain mungkin yang tipping fee-nya mungkin nggak besar, ya nggak ada masalah mungkin ketika sampahnya semua masuk ke TPA kan. Ini yang jadi masalah serius sebenarnya. Tadi kalau saya di Surabaya lagi terus dampingin warga ini, mengajar mereka bagaimana menghitung berapa banyak sih sampah yang mereka bisa olah. Jadi dari sekian banyak sampah yang mereka harus hasilkan, kemudian sekarang ngolahnya sekian. Ke depan, saya ada rencana ketika saya punya beberapa kampung, mereka sudah punya data itu, kami akan datangin DLH dan kami akan datangin DPRD untuk minta insentif. Karena kami sudah ngurangin biaya pengolahan sampah. Itu ada rencana seperti itu. Nah, cuman sayangnya memang ini yang masih belum bisa. Jadi mungkin butuh waktu 1-2 tahun ke depan advokasi yang akan kami lakukan lari ke sana. Itu mungkin. Ya, makasih. Lari ke apa tadi Mas? Ya, lari ketika kampung-kampung ini sudah punya data berapa banyak yang mereka sampah yang bisa olah, berarti kan ngurangin biaya ke TPA, ngurangin biaya angkutan. Nah, maka kami akan datangin LH dan DPRD nagih. Uang itu kemana? Kenapa enggak untuk kami? Ya. Terkait insentif tadi sama insentif sebenarnya ya. Oke. Ya. Pak David, aku sepakat banget kalau regulasi itu perlu didorong. Karena gimana pun Bali bisa kayak gini juga kan sebenarnya karena pergubnya kita ya. Jadi memaksa gitu bahwa dari sumber itu sudah harus milah. Jadi ada tagline entah di daerah lain juga sama atau enggak. Desaku bersih tanpa mencemari desa lain. Nah, ini tuh kayak tagline yang terus dibangun, yang artinya bahkan sampah itu seharusnya tidak boleh lewat sungai, ya pokoknya yang semacam itu, karena tidak, ya gitulah.
Jadi ada tagline-tagline yang seperti itu yang diangkat sebelum pandemi, dan semenjak pandemi sudah agak mengikis, tapi sekarang sedang di-up lagi. Ya, saya nulis beberapa info di chat, nanti bisa dibaca aja supaya nggak mengganggu diskusi yang sedang berjalan. Ya, makasih Gung Tik. Kembali ke isu awal ya, pertanyaan saya adalah apakah turunan isu ini yang diambil dari TOC Aswi masih relevan dengan kondisi saat ini ya, gitu. Yang nanti kalau kita ubah aksinya ya menjadi kita akan mempersempit ruang bagi false solution, memperlebar bagi zero waste solution, dan Kalau juga saya sepakat masih kan. masih ya. Ya masih, kalau saya sepakat. Memang Kita akan ulik terus ya Mas ya ke tahun-tahun depan ya supaya ini berjalan nanti. ya mungkin isu tadi tadi yang saya tambahkan tadi, mungkin kita mulai mikirin yang kalau Kanafit tadi pinginnya kan isunya masuk nasional. Nah, salah satu strategisnya kita masuk ke perencanaan TPS 3R karena mereka juga masih buta petanya. Dan kalau mungkin ya kita punya waktu menguliti TPS 3R itu akan lebih bagus. Kenapa? Mbak Yuyun sendiri yang bikin konsep itu awalnya kan sebenarnya dengan teman-teman Porda. Nah, saya yakin ada perubahan di situ, mungkin nggak dengan adanya kajian dari Mbak Yuyun yang memang udah awal dulu mendesain itu sekarang seperti apa, kita bisa tahu titik lemahnya di mana sebenarnya. Kita bisa tahu sebenarnya dulu mimpinya teman-teman Porda itu seperti apa. Karena menurut saya konsep yang salah dari TPS 3R saat ini adalah di konsep pendampingan. Pendampingannya bukan lagi pendampingan, tapi lebih ke pendampingan administratif gitu. Bayangin seorang pendamping di TPS 3R itu harus bikin dokumen bisa setinggi 2 meter, 1 meter mungkin kalau dia harus bikin laporan dan segalanya. Itu mungkin. Ya. Ya. Makasih Mas, saya catat ya dan ini nanti moga-moga di bulan Desember ini paruh tanggal 20 kalau teman-teman masih ada waktu ya. Kita juga ingin buat diskusi nih soal ini terkait connect dengan ISWMP yang sebetulnya dulu sudah pernah kita bahas ya, tapi sempat putus karena gonjang-ganjing terus PUPR. Nah sekarang dengan masuknya Pak Sandi ini yang baru ya menjadi lebih clear. Jadi ISWMP udah nanya lagi, dan kita sekarang ada ditantang untuk mendampingi TPST gitu. Nanti kita menarik itu, karena kebetulan saya yang PPK-nya kebetulan kenal sih, cuman sudah lama nggak kontak Mbak Desi, jadi orang Bandung juga sebenarnya. Nah, jadi orang Bandung ya, Bandung ke Solo. Tapi dia agak lumayan mau mendengarkan karena dia memang orang yang orang lapangan aslinya. Jadi dia agak paham bagaimana model-model pendampingan di masyarakat sebenarnya. Ya. Terima kasih Mas. Ini Mas Krisna, kalau misalnya harus duluan, nggak apa-apa, kita yang paling penting tuh kita sepakat bahwa ini masih jadi theory of change kita, dan demikian juga teman-teman di India. Lalu tinggal di part berikut saya mau tanya kalau ada masukan-masukan ya terkait dengan isu-isu yang terkait. Tadi Mas Krisna sudah menyampaikan masukannya, kalau ada nanti bisa ditambahkan, tapi kalau udah harus berangkat ke acara lain bisa juga, silahkan Mas. Atau mau sebelum off dari sini ada sesuatu yang mau ditambahkan nggak? Ya mungkin intinya itu sih Kang, maksudnya evaluasi itu penting terutama dari Zero Waste City ya sebelumnya gitu. Kira-kira mana ini yang obstacle-nya apa gitu kira-kira. Terus jadi kalaupun itu ya udah kita coba jalan strateginya coba dipoles lagi gitu. Apakah kita mulai dari low hanging fruit dulu gitu kan. Iya. Jadi benar-benar kita nunjukin kualitas dulu lah daripada kuantitas. Nggak usah banyak-banyak dulu, lokasinya nggak usah gede-gede dulu, tapi secara kualitas itu benar-benar misalnya di low hanging fruit, misalnya di kawasan komersial atau perumahan itu benar-benar berhasil dan bisa, itu kan bisa jadi nantinya bisa jadi amunisi buat teman-teman di strategi false solution untuk ini juga kan, untuk mengcounter false solution gitu kan. Soalnya selama ini selalu
ketika kita mau menolak teknologi thermal selalu ditanya, nah, ya udah sekarang solusinya apa? Gitu, selalu gitu. Coba tanya deh sama teman-teman yang kemarin kita di Solo juga waktu apa namanya diskusi publik soal PLTSA Putri Cempo itu ditanya itu, di tempat lain saya yakin juga pasti bakal ditanya seperti itu. Itu sih paling istilahnya evaluasi dulu lah, itu benar-benar mana yang masih bisa lanjut, mana yang harus dipoles, mana yang harus diperbaiki, terus mana yang harus diubah strateginya gitu. Nanti kan kita acara annual meeting tuh akan di Bandung ya. Kebetulan karena Nindi itu kan harus ngurus keluarganya. Tapi mungkin kita bisa manfaatkan untuk lihat model-model yang di Bandung ya, untuk kita Ya, Ibunya. kita nanti minta tambahan, kita koordinasi deh sama sekretariat. Biar bisa kita share apakah yang seperti ini tuh sudah cukup nggak gitu. Apalagi dari teman-teman, salah satunya dari teman-teman strategi 3 ya. Kalau berhadapan dengan yang nolak, ya kita sedang menolak gitu, terus minta solusi, apakah ini bisa cukup nggak gitu ya? Ya, jadi bahan. harus jadi, kalau bisa ya itu nanti yang perlu, kalau misalnya ternyata itu model-model itu udah cukup dan berhasil, itu bisa jadi showcasing kita gitu, bisa kita tunjukkan gitu kan. Nah, itu Kemudian nanti kita tugasnya jalan-jalan. kita tunjukkan secara dengan strategi komunikasi yang benar dari model-model yang berhasil itu, kita showcase, kita gebor-geborkan lah gitu loh. Itu sih kalau aku. Mungkin gitu dulu ya Kang ya, aku harus cabut Oke. dulu nih. Sepakat saya. Atur nuhun. Ya, Tapi sami-sami Kang. tapi gini mungkin ada satu lagi yang mumpung ingat. Sorry Kak kita. Silakan Mas. Jadi gini, yang selalu ditanya sama, setahu saya yang selalu jadi pertanyaan orang-orang itu kalau disuruh milah sampah dari rumah itu kan orang-orang yang pasti bilang berat gitu kan. Iya betul. Itu yang berat. Itu selalu jawabannya dia itu. Karena memang mereka kan bukan orang mereka orang teknik dan bukan orang. Nah, ada pengalaman yang Surabaya yang menarik. Ketika TPS 3R-nya dibangun, kemudian pemilahannya kan di TPS 3R. Ternyata residunya tuh masih sekitar 30-40%. Masih cukup tinggi, bahkan bisa sampai 50% ya. Nah, sekarang mereka udah mulai mikir nih, teman-teman LH dan orang-orang di TPS 3R, bagaimana mendorong pemilahannya itu dari sumber. Nah, itu bisa jadi pelajaran itu Kang. Iya, Maksudnya, makanya itu jadi pelajaran. Mereka sekarang kepala dinasnya bilang, Mas Wayawan, kita bikin coba di satu kampung. Satu kampung itu RW ya. Bagaimana yang ada TPS 3R, kemudian kita coba milah dari itu. Nah, jadi dari tahapan yang di Surabaya ini menarik sih sebenarnya kalau kita mau belajar dari apa yang mereka alami. Jadi dari biaya yang mahal, kemudian sekarang mikir bagaimana, kemudian dari pemilahan yang sudah dilakukan TPS 3R ternyata, padahal pakai alat canggih tanda petik ya, itu. Nah, itu mungkin bisa kita bandingkan sama ini. Kak Vicky mungkin tahu yang proyek Sidoarjo, Kota Malang, Jombang, dan Jambi. Yang jalan saat ini kan baru di Sidoarjo. Jadi Sidoarjo itu dapat program pemilahannya di TPA. Di Jombang juga gitu, tapi memang Jombang belum maksimal jalan. Nah, kapan itu saya main ke Sidoarjo, TPA Sidoarjo, ngelihat ada mesin pemilahan di sana, mesin pemilahan. Tapi ternyata tetap butuh tenaga manusia untuk milah. Nah, ini mungkin bisa jadi pembelajaran kita bahwa sebenarnya pemilahan yang paling gampang itu ya memang dari sumber. Pembelajaran ini. Karena begitu masuk TPA, sampahnya jadi kotor-kotor, milahnya juga nggak bisa maksimal. Ya, ini mungkin jadi pembelajaran ya. Terima kasih. Ya, itu mungkin sebagai awal bisa juga gini, Mas Wawan. Tadi kan kayak si Kang Piki bilang kalau misalnya warga disuruh milah itu kan jadi beban tambahan buat mereka. Tapi sebagai awal mungkin nggak apa-apa. Misalnya dari TPS 3R itu mereka pengumpulnya itu nggak dalam keadaan terpilah, terus pemilahan dilakukan di TPS 3R, saya rasa itu nggak apa-apa. Tapi kita gimana caranya kita berusaha mendampingi TPS 3R itu supaya memilahnya benar gitu loh. Jadi mungkin sebagai awalan saya rasa nggak masalah sih residunya masih 30% atau 50% itu. Tapi kan nanti ke depannya kan pasti mereka juga pasti mikir gimana caranya supaya residunya semakin sedikit lagi kan. Setidaknya itu bisa jadi awal lah, kita jangan langsung memaksa. Kalau merasa pemilahan dari warga sendiri di rumah di sumber itu, ya saya rasa pasti banyak orang yang keberatan dan merasa itu sebagai beban. Jadi sebenarnya dari di awal
sebagai awal dilakukan pengumpulan nggak terpilah terus dipilah di TPS 3R, itu saya rasa nggak masalah, itu jadi sebuah awal dari pembelajaran di Surabaya tadi kan seperti itu juga, yang di tempatku di Bantul juga seperti itu juga. Nah, nanti sering berjalannya waktu, mereka pasti di TPS 3R akan merasa ini harus gimana caranya nih supaya mengurangi residunya lagi gitu kan. Jadi mungkin strateginya kita jangan langsung memaksa orang untuk memilah dan mengolah sampah dulu di sumber. Mungkin itu kalau dari aku sih. Kalau pengalamanku, sorry agak beda dikit. Justru ketika kita biarkan milah ya, mungkin nggak tahu kalau misalnya skalanya kita perkecil, mungkin oke gitu, karena yang dipilah sedikit itu emang ada satu case juga di dampingannya kami. Tapi kalau udah mainnya itu skala yang lumayan besar, itu malah jadi kewalahan. Nah, ketika ngangkut sampah yang tercampur dari rumah tangga, SDM-nya udah nggak punya tenaga lagi buat milah, mau nggak mau malah sampahnya dibuang ke TPA. Nah, itu pengalamannya kita di ngedampingin satu desa. Dan memang mau tidak mau harus dipaksa masyarakat memilah. Tapi memang fasilitas pemilahannya pun juga harus ada. Nah, fasilitas ini kan tidak harus yang mahal ya, minimal ada karung beras lah, ada 2 jenis minimal. Dan itu untuk sampah organik sama non-organik atau non-organik residu gitu kan ya. Nah, yang itu yang kemudian bisa dipilah lebih lanjut, yang non-organiknya itu yang bisa dijual ke bank sampah atau ke pengepul kan kayak gitu ya. Jadi justru memang harus dipaksa sih menurutku untuk yang memilah, karena kalau nggak kayak gitu, kalau kita mainnya udah skill-nya agak besar, itu serius tenaga tenaga di lapangan udah habis buat ngangkutin sampah dari masyarakat, terus habis diturunin dipilah lagi, itu mereka udah capean. Dan belum lagi biaya operasional yang sudah disampaikan Pak David, memang kita mahalnya itu adalah di ini, di biaya pekerja gitu. Kecuali emang pekerjanya banyak, kalau misalnya di Surabaya itu masih ada bantuan dari Pemda ya, kalau di Bali udah nggak ada bantuan dari Pemda, semua dari dana desa, itu pun plus ditambah iuran warga gitu, itu aja sudah ngos-ngosan gitu ya biayanya. Kalau misalnya nambah harga labor lagi, itu kayaknya malah nggak akan jalan sama sekali sih menurutku. Tapi balik lagi ke ininya ya, ke daerahnya. Sorry, nyambung yang bukti Pengalamanku itu kayak berarti gitu, ya. nyambung yang bukti berarti dana desa adat apa desa dinas? Desa dinas. Nah, itu dianggarkan tiap tahun atau gimana? Iya, betul. Jadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh desa ketika mendapatkan TPS 3R adalah menganggarkan biaya operasional selama 1 tahun. Nah, Hanya selama 1 1 tahun tahun aja. ini iya, selama 1 tahun ini sebenarnya mereka itu bisa saving dari yang dana dari masyarakat kan idealnya. Jadi di tahun Oke. depan itu bisa menggunakan iuran warga, tapi kenyataannya ada beberapa desa karena baru running, jadi 1-2 tahun itu mereka masih menggunakan dana desa buat operasional. Nah, kalau menarik sih sebenarnya pengalaman di Kabupaten Kediri, mereka punya peraturan bupati untuk mendorong mengesahkan dana desa untuk pengolahan sampah. Jadi legal, jadi nggak ada yang takut ketika ada pemeriksaan. Itu mungkin sih tambahan aja. Ya, makasih. Ya. Sorry, baru ke toilet, tapi kedengeran. Saya pikir itu Mas Wawan nanti kita catat juga ya. Ini saya sih ada ketertarikan personal, tapi saya harus ke topik yang lain. Tapi saya catat dulu ya. Ini perlu studi banding nih ya. Kayaknya perbub nih. Kita Pak lagi David, belajar juga tentang desa. Pak David, Ah. ya kalau misalnya saya tadi dari pernyataannya Mas Krisna kan kita harus membuat satu model gitu, dan kita sendiri kan sudah membuat model ya, jadi mungkin memang harus yang direvisi di antara kita dalam mengevaluasinya bagaimana mengkampanyekan itu satu. Terus yang kedua sebetulnya apakah kita memang kalau memang mau
kadang-kadang kan gini ya, pemerintah itu kalau sudah terlihat bagus di satu wilayah itu yang dijunjung-junjung kan gitu. Nah, kalau kita selalu melakukannya memang ini agaknya setelah belajar akademi di Indonesia Timur, kayaknya kita mungkin tidak apa namanya, bagaimana kalau kita mengaplikasikan ini di Indonesia Timur justru. Karena justru Indonesia Timur itu kekurangan informasi, juga biaya tidak punya terlalu tinggi gitu. Nah, saya pikir mungkin ini bagian karena gini, saya melihatnya meskipun maaf misalnya Gungti juga cerita banyak tentang ada Gianyar, juga Denpasar, kan tetap aja di TPA-nya juga full solution ya. Jadi akhirnya begitu. Terus juga biaya. Sekarang sampai sekarang mereka juga tidak melihat bahwa di kemudian hari ada biaya tinggi di TPA-nya. Nah, saya pikir kalau model-model yang pengen dibangun juga itu misalnya kita juga sudah jalan, tapi dengan kesempatan yang kemarin ini kenapa enggak kita coba belajar dari JWA kemarin kita ke timur gitu. Justru di timur nanti kita kan tahu ya gayanya orang timur itu juga aduh kalau sudah ngomong kan gede banget juga. Nah, mereka bisa mengundang orang-orang kementerian yang mereka bisa datang, "Loh aku loh bisa menyelesaikannya," gitu. Nah, saya kepikiran begitu, kenapa enggak strategi kita nggak usah bergelut di wilayah sini karena gini, contoh saja bahwa teman-teman itu yang saya juga tidak tahu bagaimana memikirkannya, misalnya McKinsey atau sistemik. Nah, itu mereka biayanya besar-besar, lalu kemarin itu saya diajak ngobrol sama teman-teman McKinsey bahwa mereka sedang mau cari dana di World Bank yang bagian Asia, mereka mau mengembangkan di seluruh Bali begitu. Nah, dicarikan dana-dana loan gitu. Yang soft katanya begitu. Loh, mereka berani sekali. Kalau kita kan sebetulnya tidak ingin membebankan pemerintah juga. Nah, harapan kita ketika kita bisa menekan biaya, ya memang sih kalau memang dirasa bahwa gini Mas, kenapa juga saya mengajak ke timur, wilayah timur itu kalau boleh bilang bahwa soal sampah besarannya kan juga belum terlalu seperti di wilayah Indonesia Barat begitu ya. Nah, mungkin kalau saya sih tadi kepikirannya kenapa enggak ya kita daripada di sini terlalu banyak bergelut dengan seperti ini, kenapa enggak kita ke timur saja dan saya yakin bisa diangkat di sana bahwa dengan konsep zero waste cities bisa loh di sana gitu. Itu sih tadi aku kepikirannya kenapa enggak begitu gitu ya. Ini hanya untuk strategi pilihan aja sih gitu. Itu aja Pak David dari saya. Ya Mbak, sebetulnya waktu bikin proposal PSF ASWI dulu itu memang harapannya seperti itu tuh. Perlu ada, kalau nggak salah target kita minimal 2 ya, Indonesia Timur tuh. Dan memang problem kita adalah ZWA-nya yang mundur kan ke akhir program kan, ke akhir tahun proyek gitu. Nah, nanti kita coba siasati, tapi memang harapannya ke sana dengan moga-moga di Indonesia Timur itu ada ruang ya, karena mereka kalau di Bali, di Jawa tuh banyak bener yang gangguin. Perlu strategi saja nyari. Tapi kalau kita nyari kabupaten berat mungkin. Jadi memang kalau mau agak berhasil mesti nyari kota karena dia punya duit dan punya Kota punya kota nggak terlalu luas ya. Itu mungkin strategi aja sih yang mungkin bisa dilakukan ya. Ya, saya catat aja kita memang ini ya. Karena nanti kalau yang model-model memang PSF nggak mau mendanai lagi, tapi Gaya akan tetap membantu kita nyari sumber dana lain gitu. Dan di sana kita bisa mendorong Indonesia Timur. Tinggal kesiapan kita nih untuk ke Indonesia Timur karena itu kan pasti lumayan ya jauh ininya. Kalau mau yang dekat sih yang Lombok itu sebenarnya. Nah tadi kan tempat tadi ngikutin, ya tadi yang ngikutin itu kan Lombok Tengah tadi banyak. Lombok Tengah itu kan daerah Mandalika. Kalau memang mau bisa fokus, lumayan sih kalau mau garap Mandalika. Tapi banyak orang sih sudah bermain di Mandalika sebenarnya. Mungkin bisa nyari titik lain di sekitar situ sebenarnya di Lombok itu. Iya, justru ini Mas Wawan juga saya kepikiran itu yang tawarannya Mas Vicky itu yang soal kajian itu.
Nah, kalau Iya. ini kan sekarang kajian ini, lagi-lagi kalau kita mau bicara soal pulau-pulau kecil, yang tadi itu juga sebetulnya kita ketemu pulau-pulau kecil dari peserta kita. Nah, kalau misalnya kita bantu saja 1 atau 2 pulau kecil itu untuk dikaji, mereka sudah semangat saya pikir. Nah, di kemudian hari kita bisa lakukan pilot project model-model yang bisa dibangun di sana gitu. Nah, itu Alor sih itu kayaknya menarik, aku Mbak. iya aku kepikiran gitu. Alor. Gimana ya gitu. Itu sih Saya Mas juga, Piki, aku kepikiran iya. emailnya Mas Piki. Saya pernah main ke Alor, menarik sih sebenarnya kalau kita mau coba salah satunya titiknya di Alor itu. Iya Mm-mm. nih, perlu kita siapkan sebagai bagian dari strategi ASWI, walaupun mungkin tidak dukung PSF, kita komunikasi sama Gaya nanti, gitu. Nah, jadi kita udah sepakat tidak berubah theory of change. Nah, mungkin terakhir kalau ada masukan lain terkait dengan titik-titik yang sementara sudah kita identifikasi sebagai titik strategis ya, gitu ya, tentang loophole regulasi lingkungan, masalah dan kelembangan yang terhambat regulasi pemerintah. Sorry, ini maksudnya regulasi pemerintah pusat. Regulasi pemerintah pusat, kemudian korporasi yang semakin ini ya, karena mereka sadar bahwa LSM ini udah mulai bergerak, mereka juga bergerak cepat untuk mengorganisir diri dan dananya juga pasti lebih kuat. Kita nggak bisa secepat mereka gitu ya. Dan gap kemampuan komunikasi ini ada masukan-masukan tambahan nggak untuk penyebab-penyebab ya kenapa ini terjadi yang nanti bisa kita kaji gitu untuk diintegrasikan dengan masukan teman-teman dari yang India itu ya, yang udah tadi saya sampaikan. Gimana Mas, Mbak? Mungkin bagian ini terakhir. Sorry, di luar itu sorry, saya pingin aja nanya. Yang Gresik sudah nggak jalan ya? Yang Ekoton ya Mas ya? Iya. Karena gini, yang didampingin Ekoton Putus. Ulangi Mas Wawan. Wawan yang putus ya? tentu kan TPS 3R. Nah, teman-teman di PUPR masukkan aja. Perlu ada kajian kenapa sih tidak jalan. Itu menarik sih karena kita tidak harus belajar dari apa? Kita tidak harus belajar dari yang berhasil kan. Ketika itu gagal, kita tahu masalah-masalahnya, itu akan lebih bagus kalau menurut saya. Saya dulu belajar dari kita harus belajar dari kegagalan sebenarnya. Karena kalau kita belajar dari keberhasilan kita akan niru katanya orang-orang itu. Tapi kalau kita berasal dari kegagalan, kita akan buat inovasi yang baru katanya. Nah, ini perlu mungkin masukan aja untuk teman-teman, perlu ada kajian detail kenapa sih yang di Origin Anom itu nggak jalan. Karena sudah terlanjur kan kita mengklaim itu sebagai kegiatan kita gitu. Itu mungkin masukan aja. Makasih. Ya. Ya itu Mas, saya kepikir nih mungkin kita nambah 1 hari 2 hari gitu ya. 1 hari jalan-jalan, 1 hari diskusi santai tapi mendalam gitu ya. Untuk ini kan kita perlu itu brainstorming kayak gitu ya untuk ketemu di mana nih titiknya gitu. Waktu di bulan Januari itu gitu. Nanti coba siap. Moga-moga bisa difasilitasi sekretariat. Atau paling enggak ngumpul lah di tempat saya di sini. Iyalah, fasilitatornya kita sendiri aja. Yang sekolah juga gitu kok, Kang. Ngumpulnya tanggal 16-18, fasilitatornya Mbak Catur. Mas Piki, kemarin Pak, siapa yang dari Gresik itu bukannya dia sudah ini semangat untuk memperbaiki ya? Pak siapa yang dari Gresik Mas Piki? Mas Piki lah. Iya, siapa ya? Lupa kok aku. Pak. Dinasnya ada Mbak? Iya, dinas orang dinas. Pak Umaya. Oh iya, Pak Umaya ya.
Ya, Makanya yang beliau ke- semangat Ya sekarang. benar-benar Pak Umay. Ya Pak yang Umay ya. kampungnya Ya. sekarang itu dampingi siapa itu? Yang Sitba itu. ya Sibaya ya. Mm-mm. Ya Ya, sebetulnya ya bagus sih sebenarnya sih. Gresik itu masih jalan, cuman persoalannya emang ada di desa ya gitu. Jadi Iya, biasanya selalu segitu terjadi. Iya. Selalu konflik desa itu yang selalu terjadi. Nah, itu mungkin bisa jadi apa istilahnya pembelajaran untuk ke depan gitu loh. Jadi kita punya data bahwa konfliknya sebenarnya ada konflik pimpinan di desa yang kemudian jadi masalah serius. Ini mungkin jadi catatan. Karena TPS 3R banyak yang seperti itu juga sebenarnya. Iya. Ganti kepala desa disikat semua ya. Iya, biasanya gitu, Kang. Ini langsung non-job semua. Kayak teman-teman saya dulu Pak yang Bapeda Papua, ganti gubernur non-job semua. Semua orang-orang Bapeda Papua yang kerja sama kita kacau ya. Ya, Nah, nah itu tadi Kang, saya usul yang satu tadi, acaranya Bu Catur itu mungkin nggak teman-teman PUPR atau KLHK diundang ikutan gitu loh Pak. acara yang mana Mas? Yang Katanya kan ada kunjungan ke Bali itu. Kunjungan Bisa. lapangan tuh. Iya, bisa lihat mereka gitu loh. bakal ada Menurut saya lagi? Hah? Bakal ada lagi, Mbak Catur? Iya, ada kunjungan lapangan. Jadi kami itu menawarkan kunjungan lapangan. Tapi memang Oh. kami tidak memfasilitasi transport. Jadi kita lihat bagaimana antusias mereka. Jadi, Follow up ini ya, follow up Heroes Academy ya? itu ceritanya. Jadi makanya kami juga kepikir kemarin itu siapa yang bisa ya dari Kementerian Lingkungan yang bisa diundang gitu. Apakah Diundang Ibu resmi aja Pak, menurut saya. apakah Bu kemarin kita diskusi apakah Bu Penanganan aja langsung, Pak Oh, Nofrisal. Pak Nofrisal gitu. Iya. Pengurangan Dirjen atau Pemilu. penanganan mikirnya Iya, kemarin boleh, gitu. Ya. Coba nanti Pik tolong catetin, kita tanya juga ya ke ISUMP ya, mereka bisa. PUPR mungkin penting, terutama yang pegang proyek TPS 3R. Karena gini, logika saya kan gini, saudara Kang David. Fasilitator yang ngajarin TPS 3R, ngajarin seluruh fasilitator TPS 3R di Indonesia itu biasanya memang lelangan. Nah, tapi mereka kadang butuh konsep juga. Kalau misalnya konsep Zero Waste Cities ini bisa masuk ke situ, itu akan lebih menarik sebenarnya. Nah, model penerapan Zero Waste Cities walaupun nggak sepenuhnya di TPS 3R itu ada di Kabupaten Bandung sebetulnya. Coba Nah, nanti. itu mungkin yang menarik sebenarnya kalau ada itu, suruh lihat ke sana aja nanti kita. Orang-orang. Ya kita dulu gitu, lihat-lihat bareng. Untuk... Yang ada inseneratornya itu, Pak. Saya udah ke situ. Ada inseneratornya itu. Itu duri dalam daging. Terus ketemu sama Pak Yudi. Durinya besar sekali itu, aduh. Itu soalnya paketan gitu kacau nih. Oke. Aduh, padahal udah bagus gitu ya dirancang, ada magot, ada composting, terus tiba-tiba di depan insenerator. Inseneratornya jalan nggak? Dijalanin nggak? Kemarin cuman dicek-cek aja sama ininya, apa sih dia, PPPK ya? Oh. Dicek, diukur, terus ya udah dia ngomong aja panjang mah saya sama Dio cuman ya. Tio bukan Dio. Gitu dia mencuci otak, suka mencuci otak itu satu orang. Oke. Kalau tentang keempat yang ada di sini ada masukan tambahan atau nanti ya kalau nggak pun nggak apa-apa, kita bisa nanti akan ada diskusi lagi setelah mengintegrasikan. Ya, sepakat sih saya Kang yang 4 itu bentar ini ya. Oke. Ya, nanti ini ya Pik ya, kita coba ngobrol sama Rahyang ya. Ada kemungkinan. Mungkin perlu tambahin yang itu Kang tentang pemahaman kabupaten kota mungkin ya. Gimana? Tambahan tentang pemahaman pendanaannya tidak hanya di pemerintah pusat tapi juga di kabupaten kota. Karena ternyata
Tadi juga ketahuan tuh di Bu Catur tuh ada LH, baru tahun ini jadi dinas LH, tahun lalu jadi dinas perhubungan. Terus itu pertama Iya. kelembagaan. Terus saya kemarin habis dari Boven Digul Papua Barat, Papua Selatan sekarang ya. Itu nama dinasnya Dinas Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup. Jadi lingkungan hidup hanya bidang gitu. Ya ini mungkin perlu kelembagaan dan penganggaran di daerah kayaknya pentingnya. Dicampur-campur itu ya. Iya. Itu terkait terkait undang-undang pemerintah daerah itu ke arah Iya, SOTK. benar-benar kan harus bisa itu sebenarnya karena kan kementerian sendiri kan. Kalau lihat Biasanya- beban kerja harusnya dinas tersendiri pengelolaan sampah itu. Iya, memang. Nah, itu yang jadi saya kaget kemarin urusan Boven Digul bukan dinas LH tapi bidang lingkungan hidup. Aduh. Ya, oke. Oke, Mas, Mbak, dan Gung Tik, dan siapa lagi? Mbak Hani. Mbak Hani. Oh, ada Mbak Hani. Halo. Ada Fani mana Fani tadi ada kok kayaknya. Fani udah, orang Solo udah bubar. Ngantuk. Nah, Iya, Mbak Hani itu nanti lebih banyak bisa sharing tentang TPS 3R kan, karena dia melakukan monitoring kalau memang ada kesempatan. Ya. Ya, Oke. cerita itu keliling tuh dia, keliling tuh. Se-Indonesia. Siap. Ya, kalau nggak ada masukan lagi, kita bisa off dulu. Nanti ada beberapa undangan yang pertemuan-pertemuan per topik minta masukan, misalnya tentang aspek edukasi, komunikasi, pengorganisasian masyarakat sipil, ya. Kemudian tentang loophole regulasi gitu ya. Nanti akan diatur oleh Pamung ya. Nanti akan ada koordinasi dari Pamung gitu. Terus nanti setelah udah cukup matang, kita akan ketemu bareng-bareng dengan semua SC untuk lihat ya keseluruhan hasilnya seperti apa, isu strategis apa yang ditemukan gitu. Terima kasih semua teman-teman, senang sekali ngobrol malam ini walaupun online. Semoga kita bisa menjadi lebih Semoga mantap bisa ketemu offline Bandung. di Bandung bulan depan. Januari. Udah pasti itu, udah pasti. Iya, bulan Karena- depan kan ya? Kenapa, Mas? Bulan depan kan? Iya, depan, bulan bulan depan. Januari, Ya, tahun Mas. depan. Tahun depan, betul. Tahun Oke, depan. Oke, siap. selamat istirahat teman-teman semua. Sampai Siap, ketemu. makasih. Yo. Oke, terima kasih Yo, Terima kasih, makasih. semuanya. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Kang Pamung. Semuanya